بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Nyampe halaman berapa Bu yang ini? Berapa? 31. Benar? 3. Oh ya, ini tidak lempit ini. Ini Ibnu Mas'ud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dulu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tusuk Bu, tusuk. Ini kalau ada tusuk Ada. Istimewa ini. Ini caranya. Enggak, ini caranya. Caranya di apa namanya? Di Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, morobanter. Kanjeng Nabi dawuh, ya napa terose Kanjeng Nabi, syibabul muslim, mencaci maki seorang muslim hukumnya fusukun, fasik. Wa qitaluhu, kalau sampai membunuhnya tanpa alasan yang benar, hukumnya kufrun, kafir. Mencaci maki hukumnya fasik, kalau sampai membunuhnya hukumnya kafir. Nggak boleh. Sekarang ini apalagi yang dicaci maki itu keturunan Rasulullah. Ada mobile kita sekarang tadi koclok sana ini, suka mencaci maki keturunannya Rasulullah. Terus ajak-ajak orang lagi, ya, memecah belah umat, mengadu domba ulama dengan habaib, mengadu domba habaib dengan ulama. Tidak pernah melakukan kecuali wong koclok. Koclok niku iblis Bu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan masuk ke dalam lingkaran iblis. Yang dikatakan koclok itu ya iblis itu, setan. Na'udzubillah. Tapi terkadang setannya sakniki ya surbanan, kotoan. Niku sakniki. Makanya kula jenengan ndak usah katut-katut seperti itu. Nah, ini dalilnya. Mencaci maki seorang muslim, tetangganya saja, itu hukumnya fasik. Membunuhnya kufur, kafir. Apalagi yang dicaci maki zuriyahnya Nabi, keturunan Nabi, para habaib, para sayyid yang dicaci maki. Enggak fasik tok niku. Tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Sebab hadisnya jelas. Syafaati li ahli li ummati, syafaati li ummati,
Ini, dengarkan ini, penting. Syafaatku itu spesial untuk umatku. Siapa umatku yang dimaksud itu? Man ahabba ahla baiti. Orang-orang yang mencintai keturunanku. Lo kok sakniki malah di etrek-etrek, dicaci maki, difitnah, ngalor ngidul, ya Allah. Ngono jarene ngarep-ngarep angsal syafaati Kanjeng Nabi. Lawang keturunan Nabi, keluarga Nabi dietrek-etrek, difitnah, ngalor ngidul koyok ngono. Naudzubillah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh, disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Jenengan paringi tulisan muttafaq alaih itu maksudnya Bukhari Muslim. Jadi ana hadis kok diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Oh, kalau begitu muttafaq alaih itu artinya disepakati kesohihannya oleh dua orang. Siapa, Bu? Loh, Sudirman, Bukhari Muslim. Paham ya? Nah, ditulis di situ. Muttafaq alaih itu maksudnya adalah Bukhari Muslim. Keselak tempe nih gimana belum? Ngemplok tempe pas nyetir nih lo. Keselak. Tempe nih, enak. Abstraksinya jenengan tinggal ini. Oh, kosakatanya dulu Bu, di sampingnya itu sibabun itu memaki atau mencaci maki, sibabun. Tapi kalau syababun, syabab itu artinya pemuda, harapan pemudi. Terus fusukun artinya perbuatan durhaka. Fusukun itu fasik nih loh Bu. Keluar dari ketaatan, itu fasik, perbuatan durhaka. Nah, abstraksinya jenengan tinggali di pinggirnya itu bahwa hadis ini, ya, hadis itu hadis di atas, menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim. Jadi seorang muslim itu tidak boleh dicaci maki, apalagi dibunuh. Ya, secara jelas disebutkan bahwa mencela orang Islam atau muslim itu sebuah kefasikan, dan membunuhnya bisa menghantarkan seseorang kepada kekafiran. Karena yang diperintahkan oleh Allah adalah membunuh orang kafir, bukan membunuh orang-orang yang beriman. Orang yang membunuh orang muslim seakan-akan ia telah menganggapnya seperti orang kafir. Begitu mulia dan begitu besar hak seorang muslim di mata Allah, sehingga Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak menghormati orang muslim. Ancaman neraka tentunya ya, naudzubillah. Kesimpulan yang dapat kita ambil ini ada 4. Ya, kesimpulannya ada 4 dari hadis ini. Ya, hadis sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama, larangan mencela sesama muslim. Mencela, mencaci maki, apalagi zuriyahnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah. Ini tak wanti-wanti, majelis kita nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Jadi ono ustad kok ngejak ngono, tinggalan mulai. Niku setan niku, cuma ndasi ireng, doyan pecel. Kesimpulan yang kedua, begitu besarnya hak seorang muslim dan hukum bagi orang yang mencela orang muslim tanpa alasan yang dibenarkan adalah fasik. Apa fasik tadi Bu? Khariju anit ta'ah, keluar dari
ketaatan yang disebut dengan apa? Perbuatan durhaka. Yang ketiga, boleh mencela dan menghina orang kafir harbi. Ya, yang kafir harbi itu orang kafir yang memerangi umat Islam. Misalnya mencaci maki Yahudi atau Israel, itu tidak apa-apa itu, karena mereka adalah musuh Allah. Yang keempat, ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mencela dan menghina orang fasik. Mayoritas ulama membolehkan mencela orang fasik sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Ya, mencela orang fasik, khariju anit ta'ah. Ya, maksudnya itu agar supaya dia kapok, agar dia kembali ke jalan Allah. Itu maksudnya. Hadis berikutnya, Bu, an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh. Nah, itu dia. Kata Nabi gimana? Iyyakum waddan. Waddanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhkanlah dirimu. Iyyakum, jauhkanlah dirimu. Waddan, daripada negative thinking. Jauhkanlah dirimu dari negative thinking. Su'udon. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu, su'udon itu, negative thinking itu adalah akdabul hadis. Ya, ucapan yang paling bohong. Sebohong-bohong ucapan adalah su'udon. Ya, Bu, ya. Sepaling-paling sebohong-bohongnya ucapan adalah su'udon. Apalagi su'udon kepada Allah. Su'udon loh pada Allah. Ya Allah, berprasangka jelek kepada Allah. Iku lek disambel karo malaikat. Ya ulek. Kucak-kucak hutahe. Kucak-kucak hutahe. Ya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jauhilah su'udon. Tapi sangat dianjurkan husnudon, atau bahasa Bondowosonya positive thinking. Kalau bahasa Bondowosonya positive thinking. Bagus persangkaan. Nah, jangan sampai jubek persangkaan. Ya, ini ayahab ilakes. Abdon prasangka, agdab paling bohong. Abstraksinya, berprasangka menuduh yang belum jelas kebenarannya adalah kebohongan yang sangat besar dan dosanya juga besar. Berprasangka yang jelek. Berprasangka yang jelek. Apalagi sampai menuduh. Tuduhan yang belum jelas. Itu dosanya gede. Berprasangka jelek ini dilarang. Kenapa? Karena dia telah menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi jika bukti yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sudah ada, seorang boleh melontarkan tuduhan yang terkait dengan suatu masalah yang menyangkut privasi, nama baik seseorang. Hadis ini menjadi rambu bagi seorang mukmin, sehingga diharapkan ia bisa menghindar dari sikap seperti menuduh tanpa bukti tadi. Ini benar-benar kula jenengan diajak
bagaimana menjadi orang yang berakhlakul karimah. Sebab ngeten Bu, orang suka nuduh sing elek-elek itu menunjukkan hatinya dia elek. Sebab lek hati ini api, pasti tuduhannya itu bagus. Itu cerminan. Coba jenengan bawa koco, bawa keluar, taruh hadapkan ke matahari, mantul. Lah pantulannya itu tergantung cerminannya itu. Lek koco ini burek, pantulannya ya gak terang, melok Bu, burek. Tapi lek koco ini bening, bersih bersinar sunlight, misalnya, maka pantulannya juga bening. Leres nih. Hati juga begitu. Lek hatinya bersih, bagus, mantulin wapi, nyongko sing api, husnudon selalu, positive thinking, kayak di Ar-Raudhah lah pokoknya. Tapi lek hati ini burek, kotor, gak tahu dilap, gak tahu zikir maksudnya, gak tahu hadir di majelis Ar-Raudhah misalnya, maka sampai hatinya itu kayak koco penuh dengan debu, ya, kayak kaca yang berdebu, kotornya luar biasa. Seperti itu, seperti kaca yang kotornya luar biasa. Karena apa? Hatinya tidak pernah berzikir, hatinya tidak pernah mengingat Allah, sehingga pantulannya pun juga welek. Paham ya? Nah, pantulannya juga welek. Semua tergantung pantulan kaca, pantulan hati. Hati ini bersih, pantulannya ya bersih. Hati ini bersih, api, pantulannya ya api. Jadi besok yang bisa lolos menghadap Allah pun orang-orang yang qalbun salim, hatinya yang bersih. Maka berusahalah menjadi orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pernah dengar ayat itu? Ya pernah. Kapan? Ini barusan ini. Di hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Siapa mereka? Ar-Raudhah, jamaah Ar-Raudhah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang itu Bu, kalau hatinya bersih, orang itu kalau hatinya penuh dengan keikhlasan, tulus, ikhlas hanya karena Allah, setan pun tak mampu menggodanya. Kata siapa? Kata setan sendiri. Di mana? Surat Shad ayat 82-83. Bunyinya, Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Qala, iblis berkata, ya Allah, dengan kemuliaanmu sungguh aku akan goda semua manusia itu. Ayat 83-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka tulus hatinya, ikhlas hatinya. Jadi orang ikhlas itu tak mampu terjamah oleh godaan iblis. Oleh karena itu, bagaimana caranya biar hati tetap bersih? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jadi cahaya ilahi, nur Allah
Hati kalau bersih, ikhlas karena Allah, cahaya Allah itu nempel. Tapi kalau hatinya buruk, kotor, tidak pernah ikhlas, nur Allah, nur ilahi, cahaya ilahi tidak pernah nempel. Karena di situ tidak ada cahaya Allah, iblis kerasan. Paham ya? Tapi karena kalau hatinya bersih bersinar, hatinya bersih, ya, di situ ada cahaya ilahi, maka iblis tak mampu menembus. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kenapa saya baca begini? Biar saya tidak lupa. Biar saya tidak lupa ayatnya. Shot 8283. Hadirin sekalian, kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, hadis ini masalah suudon-suudonnya tadi. Yang pertama, perintah agar menjauhi sikap suudon. Karena suudon ini membuat kita terjerumus dalam dosa besar atau kebohongan yang besar. Yang kedua, secara umum ulama membagi hukum suudon menjadi 4. 1. Suudon yang pertama prasangka ya, bukan suudonnya, prasangkanya itu ada 4. 1. Wajib berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, haram berprasangka buruk kepada Allah mengenai keadilan dan sebagainya. Kemudian hukum yang ketiga, sunnah berprasangka baik terhadap sesama muslim. Dan tidak boleh dan boleh atau mubah berprasangka buruk terhadap seorang muslim yang sudah terkenal kejahatan dan keburukannya. Misalnya berprasangka nang ndak di sini lewat kadoan Israel. Ya di sekitar kita aja. Misalnya ono wong nyolongan, wis terkenal wong ndak nyolongan. Misalnya. Lah ono wong terkenal nyolongan. Nah, kita ngomongin. Tapi selama kita mencarikan solusi, ya. Mencarikan apa, Bu? Mencarikan solusi. Apa solusi itu? Jalan keluar. Agar dia tidak nyolong lagi, ya apa caranya? Ya kasih dana iswara. Biar tidak nyolongan. Kasih dana, pinjemin, merokak balik. Ya Allah, saya lupa. Kemarin saya pesan kaos dari Bandung. Tulisannya no hutang. Pertama di bawahnya itu males nagihnya. Sing nomor 2 saya lupa. Sing nomor 3 males dramanya. Kan kakian kayak drama Korea. Itu kaos saya pesen khusus. Nanti saya pakai pas reunian. Dikira dibagi. Kaos saya siji. Langganan. Ya, langganan saya good Bandung. Good itu bisa kirim foto keluarga ya, terus dicetak. Ya, saya dulu pesan itu sebanyak keluarga saya 5 kaos. Gambarnya beten tikus. Kalau keluar pakai ikut berseragam. Sekarang gak tahu dipakai sejak duwe mantu itu. Mantu ini gak tercantum. Enggak perasaan.
Iya, oh boleh. Nanti tak pesan gambarnya ibu-ibu Ar-Raudhah. Oke, ada yang ditanyakan barangkali? Halo, suara saya bisa didengar? Silakan. Loh, tanya kata ngacung. Mau tanya? Silakan yang mau bertanya. Tentang apa? Tentang seseorang yang jelek rayanya itu kan kita tidak boleh boleh nggak tadi suudon itu kan tadi hukumnya ada yang mubah atau sunnah itu karena dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu suka menggunjing, menjelekkan orang lain itu hukumnya gimana kalau kita hati-hati dengan orang itu? Jauhi bu, jauhi. Jangan jadikan teman karib. Jangan jadikan teman dekat orang model gitu. Uang lek cangkemi comberan, artinya kotor. Itu cepat terpengaruh kita. Kenapa di Ar-Raudhah kok api-api? Ya karena semua berzikir, bersolawat, istighfar, ngaji, ya omongannya selalu baik. Ini mesti ae nolar sing api-api. Jajal jenengan berteman dengan orang yang cangkeme comberan. Oh, ngaruh itu. Jenengan itu sedino ae berteman. Engko lak jenengan melok-melok. Anjir. Ngomong api-api ono anjire barang. Anjir itu plesetan dari anjing. Hati-hati. Ngomong biasa itu loh. Yuk. Mang isuk wis tuku tempe ya. Anjir, aku gak ketuman. Lo kok sih dipakai anjir barang. Itu loh kebiasaan buruk itu cepat menular. Makanya wong model ngoten niku jauhi. Bertemanlah dengan orang yang baik-baik. Istiqomah dalam kebaikan. Makanya jangan bosan berbuat baik. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Fastabiqul khairat. Berpacu dalam kebaikan. Palang wongku. Ya, jadi kula jenengan itu jangan pernah bosan menjadi orang yang berbuat baik. Nggih. Apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat apa itu? Qasas 77. Surat Al-Qasas 77. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas 77. Awalnya ayatnya bunyinya gimana? Wabtaghil fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard wallahu la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Silakan kamu berbuat kebaikan bekal untuk akhirat. Tapi jangan lupa nasibmu, bagianmu di dunia. Karena kamu masih hidup di dunia. Silakan banyaklah mencari bekal akhirat. Mencari bekal untuk akhirat. Tapi ingat bagianmu di dunia. Karena kamu masih hidup di dunia. Kok akhirat tok. Sampai sholat loh gak moh dunia. Moh dunia itu kan moh pakaian. Jadi sholatnya mudah. Ya tidak benar malian. Dianggap gila. Kecuali kalau kemarin ada ibu-ibu tanya, Ustadz bagaimana hukumnya nggak pakai apa-apa di dalam mukena. Saya cuma sumuk loh Ustadz. Kalau mari grojok niku langsung mukenaan. Loh bu gak behaan, boten, gak rokan, boten, mek mukenaan tok. Nopo angsal? Angsal, tapi jangan ke masjid.
apalagi pas dohor. Aja wedi ketemu imamnya. Soalnya ono biyen, ya Allah. Jamaah dohor lho Bu, nyun sewu nggih. Cuma androkan ambek kutangan. Lah, apa itu? Mukenanya itu kain katun yang tipis. Iya, begitu terawang, dia di depan sudah di depan. Cuma dari belakang itu tak enten itu mau tak nutup pintu saya. Begitu ndelok, wow, so sweet. Jadi tapi tak tegur, mahasiswi. Tak tegur. Tak tegur. Bukan jamaah rodo. Tak tegur. Gaya itu. Dipentelengi haram, gak dilihat eman, barang api. Aduh, bahaya ini. Jangan ya Bu ya. Jangan begitu. Bengi ngono gak apa-apa bengi. Kan gak nerawang ya. Ono man ya Allah. Wantul-lantul aduh. Janganlah. Kasihanlah kelompok kula. Kasihan kelompok kula niku. Kaum kula niku disakaken nggih. Ya Allah, ya Allah. Pun. Ada lagi yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Silakan. Bu Umi tadi ngacup? Enggak. Mbak Lis, silakan. Ada yang ditanyakan? Diam itu dua maknanya ya. Yang pertama memang benar-benar sudah paham. Yang ketiga ngantuk, yang itu. Ya, Mbak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Itu tidak pakai kunutnya lupa, apa imamnya ndak hafal? Memang masjidnya imamnya ikut ikut mazhab yang tidak pakai. Bagaimana hukum makmumnya ya? Nah, jawabannya meloo imam. Kan sunnah Bu, bukan wajib. Cuma tak ingatkan. Lek kulon jenengan sholat dewe lali gak kunut, maka pakai sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada dua sebabnya. Satu, lupa tahiyat awal, lupa kunut. Itu ada sujud sahwi. Paham ya? Tapi lek panjenengan pas musafir kok ketemu masjid, saanane masjid jenengan kok imamnya ndak kunut, ndak apa-apa kan sunnah. Ya, meloi imam. Misalnya imamnya moro-moro sami Allahu liman hamidah, moro-moro sujud. Jenengan matenteng, aku tak kunut dhewe. Apa kata manusia? Apa kata orang? Ya, lah ketinggalan. Imamnya salam seedek baru selesai kunut. Ya, baik, bagus. Ada lagi? Tapi kalau penjenengan yang biasa ndak kunut, terus bermakmum kepada imam yang kunut, sunnahnya ngikuti. Sunnahnya ngikuti. Jangan malah jegidek. Kan ono sing jegidek. Ngertiin jegideknya dengan meneng wae. Jegidek niku meneng wae. Ya itu sombong itu, diarani sombong. Kalau jenengan biasa kunut bermakmum ke yang tidak kunut, ndak apa-apa. Wong sunnah, tak apa-apa, ikuti imam. Tapi kalau penjenengan yang tidak suka kunut bermakmum ke imam yang kunut, maka sunnahnya
ikut. Paham ya? Nah, itu bijaksana namanya. Kalau diganti dengan itu Ustaz, kunutnya sama robbana atina fid dunya hasanah itu boleh? Boleh. Yang penting doa. Misalnya jenengan Imam Allahumma hdina fi man hadait, jenengan kepingin mantap doa sendiri misalnya. Monggo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Jadi pandangannya wis pecel ae. Ya jangan. Oke. Ya, dah. Oke, sampun. Sampun. Yakin sampun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarah batin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarah batin lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin itu saya janji fadilahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu saya kirimkan ke uminya biar di-share ke grup. Sudah? Ya, sudah. Diamalkan, Bun. Nah, apa? Yang pertama fadilahnya diluaskan rezekinya. Dua, dijauhkan dari virus-virus cinta. Virus-virus penyakit. Yang ketiga, insya Allah kewaris husnul khotimah. Eman Bu dibaca setiap habis sholat 5 waktu ping papat. Tangan gulung ngeten ya mesti ae. Ping papat. Paham ya? Baik, terima kasih. Kesepian tanpa kekasih artinya ya jomblo. Tak golek nonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.